Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Sila, NPM 1921919020, kelas Penjas 2A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan isi dari RPP versi lama dan RPP versi baru yang saya buat. Nah, RPP versi lama dan versi baru ini materi yang saya buat yaitu tentang kebugaran jasmani, di mana RPP yang saya buat ini kebugaran jasmaninya yaitu lari keliling lapangan. Nah, di mana dalam RPP yang saya buat ini kompetensi inti yang akan saya munculkan yaitu yang pertama, menghormati dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, berperilaku jujur, bertanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian, dan yang ketiga, mempraktikkan aktivitas pengembangan untuk meningkatkan kualitas kebugaran jasmani dan cara penggunaannya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk kompetensi dasar yang saya buat yaitu yang pertama, di mana siswa mempraktikkan berbagai bentuk latihan kelincahan, power, dan daya tahan untuk meningkatkan kebugaran jasmani serta nilai tanggung jawab, disiplin, dan percaya diri. Kemudian yang kedua yaitu mempraktikkan tes untuk kelincahan dan daya tahan dalam kebugaran jasmani serta nilai tanggung jawab, disiplin, dan percaya diri pada siswa tersebut. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama, melakukan bentuk latihan kelincahan, power, dan daya tahan untuk meningkatkan kebugaran jasmani dengan koordinasi yang baik. Kemudian melakukan tes untuk kelincahan, power, dan daya tahan dalam kebugaran jasmani dengan koordinasi yang baik. Kemudian melakukan perlombaan latihan kelincahan, power, dan daya tahan menggunakan sistem sirkuit untuk menumbuhkan dan memupuk nilai-nilai tanggung jawab, disiplin, dan percaya diri kepada siswa tersebut. Tujuan pembelajaran yang saya buat ini yaitu di mana siswa dapat melakukan bentuk latihan kelincahan, power, dan daya tahan untuk meningkatkan kebugaran jasmani dengan koordinasi yang baik. Kemudian siswa dapat melakukan tes kelincahan, power, dan daya tahan. Kemudian siswa dapat melakukan perlombaan latihan kelincahan, power, dan daya tahan menggunakan sistem sirkuit untuk menumbuhkan dan memupuk nilai-nilai tanggung jawab, disiplin, dan percaya diri pada siswa tersebut. Untuk materi pembelajaran yang saya buat yaitu di mana dalam aktivitas pengembangannya latihan dalam bentuk kelincahan, power, dan daya tahan untuk meningkatkan kebugaran jasmani dengan koordinasi yang baik. Kemudian melakukan tes kelincahan, power, dan daya tahan serta melakukan perlombaan kelincahan, power, dan daya tahan. Nah, untuk metode yang saya gunakan dalam pembelajaran ini yaitu menggunakan demonstrasi, menilai sesama teman atau reciprocal, dan langkah-langkah pembelajaran yang nantinya akan saya berlakukan ketika melakukan pembelajaran pengembangan aktivitas jasmani ini, yaitu yang pertama, melakukan berdoa sebelum dan sesudah proses pembelajaran tentunya, kemudian melakukan presensi, dan kemudian siswa melakukan pemanasan, kemudian guru memberikan penjelasan tentang bagaimana bentuk latihan kelincahan, power, daya tahan, kemudian siswa melakukan latihan ataupun peragaan yang sudah guru jelaskan. Kemudian siswa melakukan tes untuk kelincahan, power, dan daya tahan. Nah, sudah itu siswa melakukan perlombaan kelincahan, power, dan daya tahan menggunakan sistem sirkuit. Nah, kemudian siswa sesudah melakukan perlombaan, siswa harus menyimpulkan tentang hal-hal yang belum diketahuinya kepada teman-temannya. Kemudian selanjutnya siswa diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang hal-hal udah gitu mah Anjom. Setelah itu siswa melakukan pendinginan. Kemudian setelah melakukan pendinginan, guru mengumpulkan kembali siswa dan kemudian melakukan evaluasi pembelajaran, di mana dalam evaluasi itu siswa dibebaskan untuk bertanya ataupun menjawab pertanyaan dari teman-temannya dan saling bertukar tanya jawab. Kemudian setelah itu berdoa setelah melakukan proses pembelajaran. Nah,
Untuk alat yang digunakan dalam proses pembelajaran yang akan saya lakukan yaitu yang pertama lapangan, kemudian kon, fluid, dan stopwatch. Dalam aspek penilaian yang akan saya nilai yaitu yang pertama aspek religius, aspek sikap, aspek keterampilan, dan aspek kognitif. Di mana aspek religius ini aspek yang dinilai adalah dilihat dari apakah siswa tersebut berdoa sebelum dan sudah melakukan proses pembelajaran. Kemudian siswa tersebut selalu bersyukur dalam proses pembelajarannya. Kemudian untuk aspek sikap, aspek yang dinilai dalam aspek sikap ini di mana siswa harus berperilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, bekerja keras, dapat bekerja sama, dan saling menghargai. Kemudian untuk aspek keterampilan di mana dalam aspek keterampilan ini aspek yang dinilai yaitu merupakan tes keterampilan. Nah, tes keterampilan ini yaitu di mana siswa melakukan lari 22,4 km. Nah, untuk kriteria penilaian ketika putra melakukan 10 menit dalam melakukan 2,4 km, itu akan diklasifikasi nilainya merupakan sangat baik. Kemudian jika putri 11 menit itu sangat baik. Untuk siswa putra 10 sampai 11 menit dan siswa putri 11 sampai 12 menit itu dikatakan baik. Kemudian untuk putra 11 sampai 12 menit dan putri 12 sampai 13 menit dikatakan cukup. Kemudian untuk putra 12 hingga 13 menit dan putri 13 hingga 14 menit dikatakan kurang dalam proses kelincahannya. Kemudian untuk siswa putra di mana siswa putra tersebut lebih dari 13 menit dan putri lebih dari 14 menit, maka hasil dari tes keterampilan ini dikatakan siswa tersebut kurang sekali. Kemudian untuk penilaian terakhir yaitu penilaian kognitif di mana siswa tersebut akan saya beri pertanyaan tersebut. Contohnya misalkan yang satu, pertama mengetahui pengertian kelincahan, kedua mengetahui pengertian power, ketiga mengetahui pengertian daya tahan, keempat mengetahui cara melakukan latihan kelincahan, dan yang terakhir yaitu mengetahui cara melakukan latihan daya tahan. Nah, untuk kriteria penilaiannya di mana ketika siswa mendapatkan nilai sangat baik itu skornya di antara 91 sampai 100%. Untuk mendapatkan nilai baik skornya yaitu 80 sampai 90% dan mendapat nilai cukup 70 sampai 79%. Untuk mendapatkan nilai kurang itu 60 hingga 69% dan mendapat nilai kurang sekali itu antara kurang dari 60%. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.